Selamatkan pekerja Indonesia. Namun di dalam undang-undang Omnibus Law atau undang-undang Cipta Kerja dikatakan bahwa apabila ada pekerja yang berhentikan berdasarkan surat peringatan pertama, surat peringatan kedua, dan surat peringatan ketiga yang diberikan oleh perusahaan atas teguran kesalahannya terhadap perusahaan, maka perusahaan tidak wajib lagi memberikan pesangon kepada pekerja yang dipecat tersebut. Ini sangat-sangat merugikan para pekerja. Kenapa? Karena bisa jadi perusahaan itu akan menzolimi pekerja ketika misalnya ada ketidaksenangan dia terhadap pekerja, maka bisa jadi dia akan memberikan surat peringatan kepada pekerja yang akan dia pecat, yaitu surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga, sehingga dia tidak wajib memberikan pesangon kepada pekerja yang akan dia PHK tersebut. Kemudian selanjutnya, atas munculnya Undang-Undang Cipta Kerja ini, ada juga yang muncul yang sangat bertentangan dengan hati nurani kita sebagai pecinta pekerja atau kepada kita semua yang peduli terhadap pekerja Indonesia. Misalnya terkait masalah jaminan sosial. Pasal 167 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 mengatakan pada ayat 5, dalam hal pengusaha tidak mengikut sertakan pekerja buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja karena usia pensiun pada program pensiun, maka pengusaha wajib memberikan kepada pekerja buruh uang pesangon. Sedangkan di dalam Undang-Undang Cipta Kerja dikatakan bahwa pasal 100 ada penghapusan pada pasal 184 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 menghapus sanksi pidana bagi perusahaan yang tidak mengikut sertakan pekerja atau buruh dalam program jaminan sosial. Ketika tidak adanya sanksi yang diberikan kepada perusahaan yang tidak mendaftarkan pekerjanya ke dalam program BPJS atau perjanjian kerja pada BPJS atau tidak diikut sertakannya pekerja mereka dalam BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, maka berarti si pekerja tidak memiliki pegangan ketika dia mengalami sakit ataupun mengalami masa pensiun. Selanjutnya yang perlu kita bahas juga bahwa dalam Undang-Undang Cipta Kerja menambah 5 poin lagi alasan perusahaan boleh melakukan PHK. Yang pertama yaitu perusahaan melakukan efisiensi, yang kedua perusahaan melakukan penggabungan atau peleburan, yang selanjutnya perusahaan dalam keadaan penundaan kewajiban, kemudian perusahaan melakukan perbuatan yang merugikan pekerja atau buruh, dan selanjutnya pekerja buruh mengalami sakit berkepanjangan cacat akibat kecelakaan kerja dan tidak dapat melakukan kerjanya selama 12 bulan. Artinya alasan-alasan yang dimunculkan oleh Undang-Undang Cipta Kerja ini, 5 alasan tersebut sangat merugikan. Salah satu contoh misalnya perusahaan yang melakukan PHK karena penggabungan atau peleburan, pengambil alihan perusahaan satu atau penggabungan antar perusahaan, itu bisa menjadikan alasan para pengusaha untuk lepas dari kewajibannya memberikan pesangon kepada pekerja yang dipecatnya. Yang tidak manusiawi lagi atau yang tidak rasional lagi adalah, menurut saya, ada satu alasan yang dimunculkan oleh Undang-Undang Cipta Kerja bahwa ketika misalnya ada pekerja yang mengalami sakit berkepanjangan atau cacat akibat kecelakaan kerja dan tidak mengikuti dan tidak melakukan pekerjaan selama 12 bulan, maka ia bisa di PHK. Nah, ini kan sangat merugikan para pekerja kita. Kemudian terkait Undang-Undang Cipta Kerja juga, pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang PKWT itu ada pembatasan kontrak kerja, tetapi hari ini dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja, pengusaha bisa
melakukan atau membuat atau menciptakan pekerja yang kontrak seumur hidup. Kenapa? Karena tidak ada batasan pada kontrak yang mereka berikan kepada para pekerja tersebut. Intinya kita sebagai warga negara Indonesia hendaknya hendaknya memahami ini semua. Kenapa mahasiswa banyak yang melakukan aksi demonstrasi? Kemudian kenapa kenapa Undang-Undang Cipta Kerja ini sangat dibutuhkan oleh para pekerja kita. Mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan saat ini terkait demonstrasi atau penolakan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja atau Undang-Undang Omnibus Law ini. Kami dari pengelola ataupun kami Harap TV Channel secara tegas mengatakan menolak adanya Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Undang-Undang Cipta Kerja ataupun Undang-Undang Omnibus Law. Kenapa? Karena memang kami menelaah secara akademis Undang-Undang Cipta Kerja cukup dan malah sangat bisa menzolimi pekerja dan membebaskan para pengusaha untuk melakukan penjoliman kepada para pekerja Indonesia. Ini mohon maaf kawan-kawan karena memang banyaknya kebisingan sehingga banyak kekhilafan-kekhilafan dalam bahasa yang saya sampaikan karena konsentrasi cukup pecah, banyak kawan-kawan menegur-negur dan segala macam. Tapi kesemuanya ini kita hadir karena panggilan moral kita semua untuk menyelamatkan pekerja Indonesia. Intinya Harap TV Channel meminta kepada Bapak Presiden Joko Widodo di Jakarta agar segera membuat Perpu untuk membatalkan Undang-Undang Omnibus Law atau Undang-Undang Cipta Kerja ini demi kemaslahatan para pekerja. Mari kita selamatkan pekerja Indonesia. Sekali lagi, mari kita selamatkan pekerja Indonesia dan mari kita selamatkan pekerja Indonesia. Demikian saja. Wallahu muwaffiq liqaumit thoriq. Semoga semua kita mendapatkan keberkahan, apalagi doa terakhir saya agar mudah-mudahan hari ini di hari Jumat, karena tadi pelaksanaan pengumpulan massa ini pasca sholat Jumat, semoga tidak terjadi chaos seperti semalam, banyak yang kepalanya pecah dan lain-lain, tetapi itu semuanya pengorbanan kita demi penyelamatan pekerja Indonesia dan demi memberikan kesejahteraan bagi pekerja Indonesia. Wallahul muwaffiq liqaumit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.